Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dengan penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Berkata Imam Nawawi menyampaikan hadis riwayat Muslim wa an Abi Rabi'in Hamdalata ibni Rabi' Al-Usayyidi Al-Katibi ahadil kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Rabi'i Hamdalah bin Rabi' Al-Usayyidi, yakni sekretaris juru tulisnya dari juru-juru tulis baginda Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Handolatu. Ya. Suatu ketika beliau pernah berjumpa, ya, dengan Abu Bakar. Suatu ketika ia bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian, ya, Abu Bakar bertanya, bagaimana kabarmu wahai Handalah? Maka Handalah pun menjawab, qultu nafaqa Handalatu, ya, telah munafik Handalah. Qala subhanallah ma taqulu. Kemudian Abu Bakar menjawab, subhanallah, apa yang engkau katakan? Qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'yal 'ainin. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wa dai'atina sina kasiran. Kenapa Handallah mengatakan dirinya munafik? Maka Alhamdulillah memberikan jawaban kepada Abu Bakar. Alasannya, ketika kami, ya, berada di samping Rasulullah SAW, ya, Rasulullah senantiasa mengingatkan kami akan surga dan neraka. Seakan-akan kami bisa melihat surga dan neraka itu dengan mata kepala kita sendiri. Ya, karena apa? Karena penjelasan beliau yang sangat mendalam, keilmuan beliau tentang Allah, tentang surga dan neraka, sehingga orang-orang di sekitar beliau bisa merasakan seperti seakan-akan melihat surga dan neraka itu dengan mata kepala sendiri. Akan tetapi, kata Handallah, ketika kami pulang dari majelis Rasulullah SAW dan kembali kepada keluarga kami, ya, maka afasna, ya, kami lalai. Kami bersenang-senang bersenda gurau dengan istri-istri kami, dengan anak-anak kami, dan menghabiskan waktu bersama mereka dan melupakan surga dan neraka tadi dengan lupa yang banyak, banyak lupa. Jadi kalau sampai rumah ini sudah tidak ingat lagi apa yang disampaikan tadi di majelis. Dan ini sebenarnya banyak terjadi, bahkan lebih parah kita. Ya. Keadaan Alhamdulillah ini masih mending. Ya. Adapun orang sekarang, jangankan dia ingat akhirat. Jangankan ingat akhirat. Ketika di masjid saja yang diingat apa? Dunia. Ketika sholat saja, Allahu Akbar, yang diingat ialah dunia. Adapun para sahabat dahulu ketika berada di majelis, mereka bisa menangis. Ya, bahkan sakinah, tenang. Sampai-sampai ketika digambarkan apabila ada burung yang saking diamnya, yang hinggap di kepala-kepala mereka, burung itu tidak akan terbang karena saking tenangnya mereka mendengarkan mauidhah Rasulullah SAW. Ya, adapun kita di rumah lupa dari Allah, di masjid pun kita tidak mengingat Allah. Pastu sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita masih ingat dengan pekerjaan kita, masih ingat dengan, ya, makanan di rumah, urusan kita di luar masjidnya. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar, ya, salah seorang sahabat yang mulia, ya, manusia terbaik setelah para nabi. Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya,
Fallahi inna lanalqa misla hada. Demi Allah, ya, sesungguhnya kami pun juga demikian, sama yang engkau dapati. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berdua, ya, pergi beranjak bersama-sama menemui, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakultu, ya, kemudian aku bercerita, ya, mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Nafaqah handolatu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, ya. Handollah bercerita, mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Handollah telah munafik, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan wejangan, memberikan nasihat. Ini bisa nanti dijadikan petunjuk juga bagi kita. Ya. Apa wasiat beliau? Wa madaka. Ya. Ada apa denganmu? Ya. Ya. Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal aini. Fa idza kharaja min 'indika fa'afasna al azwaja wal aulada wa dhai'ati nasina katsiran. Ya. Alhamdulillah pun menjawab, ya, wahai Rasulullah, ketika kami bersamamu, kami, ya, engkau ingatkan tentang surga, engkau ingatkan tentang neraka dan surga, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Akan tetapi ketika kami pulang ke rumah kami, ya, dan ketika berada di keluarga kami, ya, kami lalai, kami bersenang-senang dengan anak-anak dan istri-istri kami dan menghabiskan waktu bersama mereka sehingga melupakan akhirat, ya, banyak melupakan akhirat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furasikum wa fi turuqikum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, seandainya kalian seperti demikian, yakni senantiasa mengingat, ya, mengingat akhirat ketika di majelis dan merasa menyesal ketika sampai rumah karena banyak lupa, ya, pengakuan, ya, mata kununa indi, ya, kalau seakan-akan, kalau seandainya benar-benar, ya, benar-benar kalian berada ketika berada denganku seperti itu keadaannya, wa fi dzikri, dan ketika ingat, ya, maka niscaya para malaikat akan memberikan salam kepada kalian ketika kalian berada di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian, ya. Walakin yahandolatu sa'atan wa sa'atan salasa marotin. Kemudian Nabi mengatakan, akan tetapi wahai Handolah, sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Nabi mengucapkannya sa'atan wa sa'atan, yakni 3 kali, ya, sedikit demi sedikit, sa'atan, ya, ada waktu sekian dan sekian. Itu menandakan apa? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, oke, kita memiliki waktu bersama Al-Quran, bersama hadis, yakni mendengarkan mau'idhah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, sehingga kita bisa ingat tentang akhirat. Akan tetapi ketika kita sampai rumah, kita bersenang-senang dengan anak istri kita, ini tidak mengapa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan hadis tadi. Kenapa? Karena kita tidak melulu, ya, selantiasa berada di majelis ilmu. Dan tabiat manusia itu memang suka dengan istri, dengan anak, ya. Dan istri dan anak itu juga perlu kadang canda gurau kita. Ya, jadi harus bermuamalah baik dengan mereka, ya, bersama mereka, mendampingi mereka, bersenang-senang dengan mereka. Ini bukan suatu dosa, ya, dan tidak dikatakan munafik, ya. Jadi ada hak Allah atas kita, ialah agar kita beribadah kepada Allah saja, tidak mensekutukannya, tidak melakukan kesyirikan. Adapun hak-hak orang-orang dekat kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, ya, saudara kita sesama kaum muslimin, mereka juga punya hak-hak yang harus ditunaikan, ya. Jadi seseorang tidak cukup hanya sekedar puasa sholat, tapi
dia tidak memperhatikan hak anaknya, hak istrinya, hak tetangganya, ya. Terkadang ada waktu-waktu yang harus diberikan kepada mereka, ya. Misal mengadakan atau menghadiri acara-acara yang ada kemaslahatan secara umum, misal kerja bakti di kampung, ya. Kita yakin kerja bakti di kampung itu tidak mengingatkan akhirat, ya. Tidak ingat akhirat karena ini pekerjaan dunia. Akan tetapi itu hak, ya. Hak yang harus ditunaikan kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, warga kampung. Kita harus mengikuti apa yang menjadi maslahat bagi keumuman masyarakat, terlebih kaum muslimin, ya. Jadi seseorang seperti Handalah ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang munafik, hanya sekedar ketika sampai rumah dia tidak ingat akhirat tapi bersenang-senang dengan anak istri. Ini tidak mengapa, ya, ini tidak mengapa. Dan ini merupakan bukti juga kebagusan iman, baiknya iman seorang Handalah, tentu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Ada penyesalan ketika banyak bercengkrama, bersenang-senang dengan anak istri. Tetapi itu perkara yang mubah, ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil juga, seseorang jangan terlalu mengomentari sesuatu perkara yang sifatnya mubah, ya. Jangan mengomentari seseorang atau orang lain berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya mubah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.